ya agar Anda berhati-hati ketika Anda baru memulai sesuatu. Cerita-cerita dari pengalamannya tentang bagaimana keajaiban yang bisa membuatnya berubah. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Teknik rahasia menarik kekayaan atau menarik uang. Kita belajar bareng ya. Mungkin ini materi baru yang ya mungkin Anda baru dengar atau Anda pernah mendengarnya juga atau Anda sudah menerapkannya juga. Itu kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau misal ada pertanyaan, ada mungkin Anda pengen diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita bakal diskusikan bareng dan di sini kita pengen ya pokoknya diskusi yang itu berbobot, yang jelas. Kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah ilmu, dan kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun ketika kita mau belajar, itu akan menjadi sebuah realita. Kita langsung mulai di poin pertama. Visualisasi sensorial. Visualisasi sensorial ini bagaimana? Sebenarnya hampir mirip dengan visualisasi seperti biasanya. Hanya saja ini kita lengkapi gitu ya. Ibaratnya ketika kita melakukan visualisasi, maka kita harus melibatkan perasaan kita. Terus kita melibatkan sentuhan kita. Atau kita juga melibatkan penglihatan kita. Mungkin penciuman kita atau pendengaran kita. Misalkan nih contohnya, Anda menginginkan sebuah mobil. Mobil apapun itu, terserah Anda. Mungkin buat ilustrasi, kita sebut aja itu adalah mobil Pajero. Ketika Anda pengen mobil Pajero atau Anda memiliki impian untuk punya mobil Pajero, maka ketika Anda melakukan visualisasi, rasakan ya, seolah-olah Anda sudah memegang setirnya. Rasakan bahwa itu sesuatu yang nyata. Terus dengarkan nih, mungkin di dalam interior Anda memutar musik apa. Terus penciuman Anda juga rasakan wanginya mobil baru. Jadi Anda harus menciumnya, membayangkan di situ wanginya seperti apa dan Anda ini merasakan sebuah kebahagiaan. Terus mungkin juga pendengaran Anda tadi udah kita libatkan untuk ya mungkin suasana audio yang Anda putar atau Anda juga bisa dengarkan bagaimana suara mesinnya. Jadi dari situ ketika Anda melibatkan sesuatu yang ya mungkin sensorik ya, indera kita, ibaratnya kita mengaktifkan indera. Nah dari situ rasakan seolah-olah itu udah Anda miliki. Anda gunakan untuk jalan-jalan mungkin bersama keluarga, terus Anda buka sunroofnya dan Anda menikmati dinginnya AC di situ dan Anda melihat pemandangan yang bagus selama perjalanan. Pokoknya bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang udah nyata. Mulai dari sentuhan Anda harus merasakannya, terus dari pendengaran Anda bagaimana mesinnya, terus audionya di dalam bagaimana, dinginnya AC-nya bagaimana, aroma di dalam kabinnya bagaimana. Mungkin Anda melihat kecepatan mobil saat Anda kendarai itu berapa kilometer per jam dan lain sebagainya ya. Anda bisa manfaatkan sensor-sensor yang ada pada diri Anda, itu membuatnya menjadi sebuah pendukung untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Itu tadi untuk mobil. Sekarang kalau untuk uang bagaimana? Ya sentuhannya bagaimana ya? Rasakan nih. Mungkin Anda cuma punya uang 10.000 nih, tapi Anda pengen punya 100.000 untuk hari itu, untuk jajan, mungkin beli apalah, mungkin beli iga bakar. Dalam sensor Anda rasakan nih, baunya duit baru itu bagaimana? Bagaimana sentuhan di duit atau uang 100 ribuan itu bagaimana? Anda rasakan bahwa itu uang 100 ribuan ya, meskipun yang Anda pegang sebenarnya 10.000. Terus mungkin jumlahnya berapa? Terserah Anda. Rasakan itu semua. Wanginya, terus bagaimana sentuhannya, bagaimana detailnya Anda bisa gambarkan. Mungkin gambar pahlawannya siapa, terus gambar belakangnya apa, Anda bisa gambarkan juga. Dan itu pokoknya rasakan seolah-olah Anda ini sudah memilikinya dan rasakan bahagianya. Dan mungkin nanti ya, entah berapa menit lagi ke depan atau entah berapa jam ke depan atau entah nanti berapa hari ke depan, kita nggak tahu ya. Semua tergantung bagaimana frekuensi Anda yang terpancar. Tiba-tiba nih dapat bonus, dapat transferan, atau bahkan dapat transferan nyasar. Nah itu juga bisa. Dan tiba-tiba kita dapat THR juga, itu juga bisa. Atau kita mendapatkan bonus dari apa yang udah kita kerjakan. Atau tiba-tiba ada tetangga datang, bisa minta tolong nggak? Apa? Tolong dong dorongin mobil, soalnya nggak mau nyala. Nah ketika kita dorong, udah kan,
tiba-tiba dikasih nih duitnya. Pokoknya jangan pikirkan caranya, nikmati aja proses perjalanannya. Kalau Anda memikirkan caranya atau sumbernya nanti dari mana, Anda akan pusing sendiri karena itu nggak ada batasannya. Pikiran bawah sadar kita ini nggak terbatas, jadi biarin aja dia bereksplorasi dan menarik apa yang Anda inginkan. Ketika itu semua udah menjadi realita, maka yang enak siapa? Ya Anda sendiri, dan Anda bisa menikmatinya. Saya nggak minta dari Anda ya. Jadi santai aja. Di sini nggak ada buka-buka kelas juga ya. Kita langsung di poin kedua. Rekonstruksi cerita finansial. Anda bisa belajar pada orang-orang yang ya mungkin mereka punya cerita-cerita dari pengalamannya tentang bagaimana keajaiban yang bisa membuatnya berubah. Mungkin yang dulunya hanya jualan di rumah, dia produksi mungkin snack aja, dan tiba-tiba ada seiring berjalannya waktu dia bisa berubah menjadi orang yang berkelimpahan. Mungkin dia bisa punya pabrik, dia bisa punya segala sesuatu, terus dia bisa membangun rumahnya juga, kendaraannya banyak, dan bahkan warga di sekitarnya menjadi karyawannya. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Ya itu semua ada, dan itu semua itu adalah nyata. Ketika Anda menganggapnya itu nyata, atau Anda berasumsi bahwa setiap orang memiliki haknya untuk berhasil dan menjadi orang yang sukses, ya itu adalah sesuatu yang nyata juga. Namun kadang ada orang yang justru pengen menghambat nih. Orang mau maju nggak boleh, orang mau ya pokoknya berkembang itu dilarang ya dengan alasan ini itu, dan itu sebenarnya bukan haknya juga. Karena ingat ya, kesuksesan atau impian itu adalah hak personal. Siapapun nggak boleh mengganggunya. Karena itu adalah hak pribadi Anda. Siapapun itu. Orang terdekat pun, mungkin pasangan Anda pun nggak boleh. Apalagi orang lain. Itu nggak boleh mengganggunya. Karena hanya Anda sendiri yang punya hak. Anda yang menentukan. Hanya saja spekulasinya Anda juga harus selalu waspada juga. Jangan nanti asal ambil peluang dan peluang itu ternyata menjerumuskan, ya jangan, karena kita hanya jalan di koridor yang benar. Kita tidak jalan di koridor yang nggak benar ya. Kembali lagi ke rekonstruksi finansial ya. Anda bisa pelajari dari orang atau tokoh siapapun ya, yang itu dia sudah berhasil. Dia sudah maju dalam hidupnya. Yang dulunya mungkin dia bukan siapa-siapa. Dia juga mungkin nggak pernah kepikiran bisa seperti itu, namun dia punya impian. Nah, biasanya orang yang udah berhasil itu ketika Anda pengen belajar, dia akan memberitahu bagaimana prosesnya, apa yang harus dihadapi, apa yang harus dijalani, apa pantangannya, apa yang menjadi kendalanya. Itu semua akan diberitahukan. Agar apa? Ya, agar Anda berhati-hati ketika Anda baru memulai sesuatu. Nggak ada salahnya ketika teman-teman ini bisa belajar ke orang lain ya. Tanyalah ke orang yang memang Anda kenal ya. Kalau misalkan nggak kenal, ya Anda bisa pelajari. Karena sekarang ini banyak banget. Anda bisa cari mungkin di Google atau search engine lainnya, ataupun Anda bisa tanya di ChatGPT, atau bahkan kalau Anda malas membaca, Anda bisa menonton video-video yang ada di YouTube, karena di situ pasti informatif dan itu memberikan informasi yang sebenarnya, dan itu prosesnya ya Anda bisa pelajari semuanya di situ. Dan kita lanjut di poin ketiga, money vibration tuning. Nah, ini Anda harus menjaga ya vibrasi tentang uang. Jadi Anda harus menjaga gelombang itu. Karena uang itu memiliki getaran, Anda juga memiliki getaran. Jadi selaraskan dan jaga selalu biar Anda menjadi orang yang memang dengan mudah didatangi uang dan Anda menarik uang. Berapapun jumlahnya jangan dipikirkan, yang penting Anda mau menjaganya. Nanti impian Anda berapa, biasanya akan dapatnya lebih dari itu. Selalu jaga diri Anda, selalu jaga bagaimana vibrasi Anda, dan selalu berpikir positif dan harus tetap waspada. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau jahatkan hukum tarikan.